Let's give her some. Das Böse ist in dir. Du kannst es nicht raus. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung kembali dengan saya, teman kongko BB69, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo, Bebe, apa kabar? Kabar baik, Mas? Sehat-sehat. Mas sendiri gimana? Sehat, Mas? Sehat. Wah, ini kenapa bajunya merah nih sesuai dengan judul filmnya nih ya? Enggak, itu nggak ada disengaja sih, beneran. Nggak sengaja, cuman karena mungkin ini udah saya secara di alam bawah sadarnya jadi memakai bajunya warnanya sama nih dengan judul filmnya nih. Atributnya ya. Iya betul, judulnya adalah Blood Red Sky. Ya Mas ya. Ini judulnya agak gue bikin lupa, Mas. Yang mana dulu gue bingung, Mas. Kata-kata tuh cocok semua itu di awal, di akhir, di tengah, Mas. Betul, saya juga kemarin tuh mikir apa nih, Blood Sky Red, apa Sky Red Blood, apa? Tadi gue ya tadi gue salah terus tuh ada tuh. Blood Red Sky kayaknya kurang pas ya, Mas ya. Blood Red Sky kayaknya sedikit kurang pas ya kayaknya ya. Secara keterkaitannya kayaknya agak kurang pas ya, Mas ya. Betul. Kita mikir apa Sky Red Blood, apa Blood Sky Red, apa kadang-kadang itu emang ini untuk judulnya sih agak-agak nanggung, di belakangnya juga kata-katanya juga Blood Red. Nah, itu kan dua D itu ya. Iya, Blood Red Sky. Ini gue rasa nih tim marketingnya supaya hashtagnya kecari orang searchingnya gampang kali, Mas. Jadi mau cari blood bisa dapat, red bisa dapat, sky bisa dapat, Mas. Mungkin bisa. Nah ini kenapa tiba-tiba muncul, terus habis itu dilihat nih kayaknya cukup, istilahnya dari posternya pun kita lihat nih, wah ini kok posternya itu ada ibu, ada anak, tapi kok pantulan dari kaca dari pesawat itu kok ada monster nih ya, ada sosok monster. Gue nggak ngeh itu dia loh, Mas. Nggak ngeh itu, sumpah. Gue pikir tuh itu kayak zombinya itu, Mas. Soalnya kalau secara sekilas itu kita nggak ngelihat itu kita nggak ngelihat bahwa itu pantulan dari wajahnya dia karena posisinya berbeda ya, seperti itu sih. Iya, ternyata itu pantulan ya, atau apa bahasanya tuh kalau di tim marketingnya mungkin pengen nggarap nih sisi keduanya gitu, Mas. Other side-nya, Mas ya. Betul. Bahasanya. Betul. Nah, gimana Mas? Abis nonton, oh ya sebelumnya ini saya mau nanya, Mas ini tipe yang suka film-film vampir gak? Suka sih, kalau vampir suka. Kalau suruh pilih vampir or zombie? Film zombie ya. Film zombie kali lebih tepat nih. Film zombie gue rata-rata suka sih, Mas. Tapi serinya gue jarang ngikutin, Mas. Jujur, Mas, kalau seri zombie, Mas. Kalau zombie jarang. Kalau vampir suka gak? Vampir itu kan kita banyak tuh. Kayak ada film Blade, terus abis itu ada waktu itu, kalau film seri zaman dulu tuh, Angel, Buffy the Vampire Slayer, terus abis itu Vampire Diaries, terus abis itu... Suka, Mas. Suka ya? Ken Walker gue suka tuh, Vampire, 28 Letters, tuh gue seneng, Mas. 30 Days of Night, seperti itu kan banyak ya? Iya. Terus Body Worms Bodies, itu gue suka semua film-film vampir atau film vampir gue suka, Mas. Zombie atau vampir gue suka basicnya. Ditambah film tentang pembajakan pesawat, gue lebih suka lagi tuh, pembajakan pesawat. Apalagi juga kan kemarin kita sempat menyebut ya Joseph Gordon-Levitt ya, yang 7500 ya, film pembajakan yang terakhir tuh ya. Iya. Nah di sini kan digabung sama tema ini, Mas. Waduh, makin gue penasaran nonton, Mas. Bukan berarti gue suka dulu ya, makin penasaran nonton, Mas. Setting satu film yang dalam pesawat gue suka. Waktu nonton film ini sebelumnya mencari tahu gak film ini ceritanya mengenai apa? Apa tanpa? Agak, Mas. Gue lihat film ini tuh di Netflix IGTV-nya.
IGTV cuma berdasarkan itu doang Mas, cuma berdasarkan trailer ya Mas, tapi gue nonton trailer gue tuh kayak menarik, ada emaknya manggil-manggil anak nih, kayak di dalam terus kayak ada zombie, tapi gue nggak nyangka siapa zombinya itu, gue nggak nyangka, tapi gue tuh kayak menarik nih, tema dalam satu pesawat, apalagi tuh udah nilai plus untuk gue Mas. Karena di dalam ruangan sempit ya kita ngomong ya, atau ruangan terbatas misalnya, jadi bukan yang di alam misalnya bisa kemana-mana seluasa ya, dan ini terbatas banget ya di dalam pesawat. Betul. Satu ruangan kan aku udah pernah bilang Mas Bebe ya, film yang satu ruangan atau satu gedung, satu tempat tuh gue suka banget Mas. Nah, pas nonton film ini, pengalaman apa yang Mas dapatkan? Sebenarnya sih film ini dibilang banyak plot hole sih ada juga sih Mas, gue jujur sih Mas. Tapi ada satu tema yang balik lagi karena gue suka temanya ini Mas. Plot ceritanya yaitu settingnya di satu tempat sama tentang kayak sabotase gitu, gue suka sebenarnya Mas. Di balik plot cerita menurut gue banyak kelemahan ya. Kayak misalkan hal-hal seperti penjahat itu kayak baru kali ini gue nih nonton film pembajakan pesawat, tapi kayaknya kurang jelas Mas tujuannya Mas. Berasa gitu gak Mas? Tujuannya kan sempat dibilang kan ini supaya kalau terjadi kecelakaan pesawat lagi kayak 9/11 itu, jadi istilahnya saham-saham jadi pada kacau. Nah, pas pada kacau itu jadi dibeli. Terus ada juga yang teorinya ini ya untuk apa? Nah, seperti itu benar. Tapi kan itu kan teori dari para penumpang. Betul. Motifnya itu masih belum jelas untuk apa? Apakah untuk memperkaya diri atau untuk apa, itu benar-benar cuman kesannya itu cuman beredar konspirasi teori gitu istilahnya ya. Konspirasi teorinya dia nggak terlalu nggak terlalu ditekankan di sananya Mas. Betul. Ya saudara tahu nih, kayak kan misinya gagal nih, tapi dia jadi nggak terlalu ambil pusing dari storyline-nya nih, apa nih penyebabnya gitu loh. Tapi penyebabnya sih ada satu ide yang menurut gue bagus juga sih, mereka buat video yang seolah-olah itu para penumpang yang bertampang Arab ya, pelakunya gitu Mas. Betul. Hebat juga sih, itu hebat sih. Nah, jadi istilahnya ini juga ingin menyindir, kalau menurut saya sih ini menyindir bahwa mentang-mentang di dalam pesawat itu ada penumpang yang berwajah, istilahnya kita bilang dari negara Arab atau ras Arab, ini dijadikan dalam arti biang keladi nih, istilahnya kambing hitam. Terus waktu itu kan ada kejadian tuh, yang pasti bilang si Faridnya itu bilang, itu mereka teroris tuh. Tapi ternyata ada penumpang lain nggak percaya, nggak mungkin, lu salah kali. Terus disindir. Lah, jadi mentang-mentang mereka nggak jenggotan, nggak itu, jadi lu nggak percaya bahwa mereka itu teroris, maksudnya mereka bersih gitu segala macam ya. Itu kan sindiran. Ada sisi sindiran nih. Sindiran cukup keras ya dalam arti ya. Sarkasmenya juga itu. Jadi mentang-mentang mereka itu istilahnya orang ras kulit putih atau ras istilahnya ras yang bukan dari negara Arab, jadi mereka bukan teroris ya. Maksudnya itu sindiran yang menohok sih, benar sih menurut saya sih. Dan itu walaupun sekilas, benar-benar sekilas lalu, tapi istilahnya itu kayaknya cukup tajam tuh. Apalagi kan yang istilahnya dia suruh bacain tuh, diancam lu baca nih gini ya kan. Bahwa lu ngaku bahwa lu yang membajak ini, seperti itu. Oleh mereka punya ide di tengah-tengah, mereka mau naik itu mau loncat pakai parasut ya. Tapi tujuannya apa Mas? Gue agak bingung sih tuh Mas. Tujuannya cuma sih tadi itu masih nggak jelas. Yang paling kan ya tadi itu teori-teorinya itu tuh, yang mungkin tuh yang dari penumpang itu apakah supaya saya saham turun, supaya ini gimana, supaya saya kan ini nih pas pemilihan pemilu ini nih untuk dikacauin nih, istilahnya kan gitu ya. Nah jadi itu istilahnya mungkin cuman buat menyindir istilahnya beberapa kejadian nih untuk pengalihan perhatian istilahnya. Kan kayak kita berpikir, wah ini lagi kita ada kasus besar korupsi yang diangkat, tiba-tiba ada kejadian besar nih. Nah, kan orang-orang mikir, wah pengalihan kasus nih, pengalihan istilahnya perhatian masyarakat supaya nggak terpaku pada kasus besar ini. Nah, itu sih yang mungkin ini. Bahkan sampai akhir pun bosnya nggak ketahuan siapa kan, yang nelpon itu tuh. Yang agak botak tuh. Yang botak itu kan yang main Prison Break itu kan dia kan ada walkie talkie tuh.
Iya. kepada orang yang istilahnya ada telepon di orang yang di bawah istilahnya kan, yang untuk jemput mereka tuh parasut kan. Nah, itu kita nggak Iya. tahu tuh siapa tuh kontak person mereka yang di bumi istilahnya, yang di daratan. Tapi mereka benar-benar nyalain bom ya Mas ya? Bener nyalain bom. Betul, kan mereka kan tujuan kan udah ngebunuh pilotnya, terus habis itu kan mereka kan autopilot, mereka pergi, bom dinyalain supaya pas jatuh di target itu, ya bomnya meledaknya lebih gede. Misalnya. Mereka kan targetin Iya, ke berarti arah satu area ya kalau nggak salah ya. iya, berarti mereka tuh kayak ibaratnya juga emang mau ngebom juga ya, ngebunuhin orang-orang di sana ya. Betul. Dan istilahnya ya mereka itu ya dengan kambing hitam ya tadi itu penumpang-penumpang yang mempunyai ras istilahnya ras dari suku tertentu atau negara tertentu sih. Gue nggak habis pikir tuh, itu nggak bisa jawab tuh Mas, kalau kan yang masih selamat satu orang itu tuh kalau Hmm. nggak ada anak kecilnya, udah pasti dia mau ngomong apa, orang nggak percaya, dia pasti pelakunya Mas, dianggap Mas. Iya betul, pasti Karena udah nggak ada. dan istilahnya juga harusnya sih sebenarnya sih kalau menurut saya sih harusnya ya dibuat seperti itu supaya jangan percaya sih sebenarnya sih harusnya sih, tapi kan endingnya kan ternyata itu dibikin seperti yang ada di film ini. Ya udah saya terima, tapi saya pikir itu harusnya itu endingnya bisa lebih lebih gelap lagi, lebih dark lagi, terus habis itu vampirnya itu harusnya itu bisa lepas. Menurut saya sih itu sih lebih lebih gila sih jadi menurut saya. Nah, Tapi menurut gue sih endingnya sebenarnya sih cukup bagus ya Mas, karena gini, karena pas begitu mamanya udah selamat nih Mas, mamanya udah selamat dan dia mau nyamperin anaknya akhirnya mengambil sebuah keputusan, gue ledakin aja deh semua sekalian, tau gak? karena mamanya udah berubah, nggak bisa mengendalikan diri lagi. Karena mamanya kan waktu Iya. itu kalau dulu kan dia kan mamanya itu kan menghisap Sampai darah binatang. hmm, Ya. Nah, tapi kan sekarang kan sejak dia dikasih apa yang dikasih darahnya itu anak, nah mulai berubah tuh karena dia udah makan darah manusia tuh yang pas kejadian pertama pun tuh yang habis dia ngisap darah anjing dan dia ngisap darah manusia itu kan mulai agak kurang bisa mengendalikan diri sampai iya, dia harus betul. buktikan lagi. Nah, kayak kuncinya itu dikala menghisap darah manusia, di situ pasti udah nggak bisa mengendalikan diri sih. Tapi dia paling sama anaknya masih bisa sih Mas, komut gue sih ya, Yang sampai terakhir enggak? akhirnya. Yang terakhir Oh, enggak? terakhir. Soalnya waktu terakhir tuh yang ada agak sedih juga Mas, adegan tuh yang waktu di pesawat itu tuh Mas, yang di pesawat tuh, Hmm. yang anaknya nangis-nangis, terus dia emaknya kesannya kayak mau gigit tapi nggak jadi, gigit mau jadi. Itu hebat, menurut gua tuh dia masih bisa mengendalikan pikiran dia sendiri Mas, Nah, hebat. pas di pesawat dia masih bisa tuh. Cuman setelah Hmm. itu dia udah nggak bisa. Karena pas yang Hmm. di ending itu tuh dia itu mau nerekam anaknya dan anaknya mengambil Iya, keputusan itu karena iya, anaknya tahu bahwa ini udah nggak ada jalan jalan, kembali. iya, gila. Hmm. Nah, kalau dari segi ceritanya gimana nih Mas? Dalam arti kita kan tadi kan belum apa-apa kita udah ngomongin soal endingnya nih. Tapi Iya, dari segi cerita pengembangannya, istilahnya perkenalannya cukup. awalnya. Gue sempet smell, kayak rasa awalnya gue sempet tengah-tengah sih gue, wah ini mulai menurun temponya nih, menurun nih waktu dia udah ketembak terus itu Mas, tapi ternyata enggak Mas, dinaikin lagi sama sutradaranya Mas. Hmm, Sempat menurun sedikit, gue sangka menurun Mas, tapi di apa ya, dikasih lagi Mas, dikasih digenjot lagi. shoot lagi, iya dijor lagi Mas, ya cukup oke Mas, cukup oke sih menurut gue sih, cukup oke jalanan cerita, oke dia ada tapi flashbacknya menurut gue sedikit mengganggu dikit kali ya. Iya, ada beberapa mengganggu sih dalam arti di mana temponya lagi istilahnya lagi Oh tegang iya. atau lagi mulai naik, tiba-tiba kasih flashback itu malah jadi agak turun. Tapi untungnya sih Iya, sutradara itu pintar lagi pas flashbacknya itu langsung digenjot dalam arti. iya, Nah itu emang ini ada beberapa yang saya rasakan juga pas flashback itu cukup tidak tepat waktu dalam arti. Dan itu betul. sempat menurunkan tensi sedikit, tapi untungnya nih ini nggak kebablasan turun dan akhirnya itu pas dia balik ke masa sekarang dia bisa genjot dengan cepat sih seperti itu. Iya.
Nah, ini bagusnya ini sih kalau menurut saya ini dari awal itu perkenalan karakternya, dikenalin tuh pelan-pelan, tapi istilahnya nggak buang waktu tuh. Mereka pelan-pelan, misalnya di airport segala macam. Oh, ini ketemu sama si Fahri, ketemu sama ini, terus habis itu dia harus ke WC, nyuntikin sesuatu. Kita kan bingung nih, ini kenapa nih? Apakah ini orang tukang obat? Apakah ini orang apa nih? Kalau karena saya juga istilahnya nggak terlalu ngelihat trailer itu, saya nggak terlalu perhatikan sama sekali sih. Jadi saya nggak tahu ini cerita tentang apa nih, seperti itu. Nah, habis Bagus itu sih, kan dari awal pengenangannya sih cukup cukup simple tapi kena gitu Mas. Ya. Nah, kalau untuk desain dari karakter monsternya gimana? Karakter Bagus sih Mas, vampirnya. halus Mas. Gimana? Halus bagi gua Mas. Mirip kayak Halus 30 kayaknya. Days of Night gak, Mas? Ingat gak 30 Apa? Days of Ingat Night? ingat Nah, kalau saya sih Black yang paling ini mirip kayak dia itu tuh. Yang apa apanya Mas? desain vampirnya. Jadi giginya tajam-tajam, istilahnya matanya agak belalak itu kupingnya juga kayak kelelawar ya, kupingnya kan tajam ya. Itu kan Into the Night kan nggak terlalu difokusin ke vampir ya kan, kalau nggak salah kan lebih ke jalannya cerita itu kan. Oh, bukan Into the Night, 30 Days of Night yang si Josh Hartnett. Itu Iya film iya 2007 Night. tuh. Nah, itu sih saya sih ingatnya itu tuh. Nah, terus habis itu serunya itu ya itu di dalam pesawat, dalam arti kan di sana juga kita lihat apa orang-orang nih kalau udah panik ya paniknya ingin menyelamatkan diri sendiri ya. Kalau kita lihat juga kan itu mungkin menggambarkan orang kalau udah ketakutan itu kadang-kadang itu nggak berpikir sih. Kayak misalnya waktu itu kan tersisa cuma satu teroris tuh, yang cuma pegang pisau tuh, si 8 Ball. Teroris lainnya kan udah ke bawah tuh. Kenapa nggak orang-orang itu bersatu untuk ngerebutin si 8 Ball-nya itu, yang pas dia sendiri tuh bawa pisau tuh. Iya. Ingat nggak? Nah, Yang udah jadi vampir ya? sebelum jadi vampir. Yang dia bawa pisau tuh yang mau ngancam anaknya tuh ya. Nah, itu sih menurut saya sih kadang-kadang itu memang orang itu karena ketakutan itu walaupun itu cuma satu orang, ya jadi nggak bergerak bersama-sama karena mau nyari selamat sendiri menurut saya sih. Soalnya di awal memang saudaranya tuh pintar juga Mas, kayak ngasih tuh clue atau ngasih orang-orang yang ada di pesawat tuh kayaknya lebih dikasih tuh keluarga, nenek-nenek, bapak-bapak, anak kecil ya. Dikasih Betul. secara itu anak muda yang itunya kayak kurang ada ya. Di Hmm. terakhir-terakhirnya baru ada sekilas ya. Justru itu dalam arti jadi ya mungkin nggak ada perlawanan segala macam itu main aman dalam arti seperti itu ya untuk melindungi diri Iya. sendiri. Jadi nggak ada perlawanan sama sekali sih dari apa. Terus yang Hmm? terus yang penjahatnya pakai acara bohongin ini ada gas beracun juga tanggung banget ya pakai bilang bohong ya. Supaya ini dalam arti supaya Pada mereka itu gimana? nggak ke depan. Iya iya sih. Nah, itu sengaja supaya istilahnya nakutin aja nih kalau lu ke depan nih gas nih bakalan ada nih. Padahal sih enggak, supaya itu mereka itu nggak mencoba menggagalkan diri sih seperti itu sih. Dan gue lihat filmnya juga dibuat natural sih Mas. Jadi ketika penjahatnya udah pada turun, terus si ibunya itu kan udah jadi vampir setengah vampir gitu ya. Dia nggak berusaha untuk tenangin penumpang yang lain. Enggak, gue nggak apa-apa, gue lagi gitu. Dia nggak ada kepikiran ngomong gitu Mas. Dia lebih fokus ke anaknya ya. Hebat ya. Nah, seperti itu sih dan memang ini juga mungkin menyindir juga sih dalam arti kalau orang kadang-kadang itu menilai dari penampilan. Nah, ini penampilannya vampir nih, istilahnya walaupun dia istilahnya baik ya tetap aja akan istilahnya dianggap jahat, malah mau dikeroyok kan pengen dibunuh kan. Seperti itu kan. Iya. Sedangkan itu sedangkan yang pas awal terorisnya itu malah dianggap penampilannya rapi gini-gini pada nggak percaya. Nah, itu sepertinya sih itu untuk nyindir juga sih. Seperti itu. Dan itu manusiawi juga kalau kita lihat monster kayak gitu siapa sih yang nggak takut, Mas? Klise, tapi filmnya sedikit klisenya yaitu di tiap film seperti ini Mas ya, tiap yang tiba-tiba ada kejadian teroris, entah ada satu orang kelihatan jadi baik Mas, jadi orang yang agak bantuin, yang lakinya tuh kayak gitu ya, yang mau dititipin anak gitu Mas. Cuman saya bingung kenapa digigit ya? Apa? Kenapa yang Dia teroris digigit. yang baik itu digigit ya? Kan dia digigit bukan sama ceweknya, sama yang waktu dia berusaha nutup pintu itu Mas, tuh aduh tangan gue kegigit, dia bilang gitu kan, waktu di kokpit kayak di pintu-pintu itu.
Oh kenanya. bukan, itu kan si Farid kan? Enggak, Iya, yang penjahatnya itu yang akhirnya ngasih tahu, oh ini nyetirnya kayak gini, kayak gini, kayak gini nih. Yang penjahatnya pilotnya. akhirnya penjahatnya kan tobat tuh ke kokpit kan? Iya, yang pilot. Yang pilot, yang dia kan penjahatnya itu kan tobat tuh. Jadi Hmm, berempat tuh, si Farid, terus yang anak kecil, terus yang vampir ini kan, sama satu lagi Iya, yang bertobat ini. Nah, ini bingungnya ini kenapa gigit ya? Kenapa gue yang rasa sih lagi emang butuh itu mas, kayak orang takau? pengen pakai darah, iya sakau. Dan dia mungkin nggak setuju juga sama perlakuan dia ketika itu mas, ada sebelum kejadian itu kan dia ada kayak nahan orang-orang mau masuk tuh, dia Hmm, nggak boleh, jangan nih begitu dibuka di pintu ini udah nggak bisa bakal nutup lagi, hmm, hmm. ingat nggak mas? Tapi kan itu kan masuk akal, alasan dia itu kalau misalkan kalau pada masuk semua ya udah bakalan hancur nih pesawat, nggak bakal selamat sama sekali, seperti itu. Waktu saat itu kan dia mengorbankan, jadi ibaratnya mungkin dia pikir dia mengorbankan sampai 30 orang dong, sampai 30 orang ketok-ketok ayo buka buka buka, terus nggak tahu di belakang udah dikejar si X7 itu kan, Eight ball. si Ekbol itu lagi ngejar kan, ngeri kan dia. Hmm, Awalnya gue pikir dia bencong mas, kesannya kayak bencong ya, gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, cuman ya itu gue malah agak kurang suka itu di awal itu diperlihatkan terlalu diperlihatkan psycho sih menurut gue sih. Nah, nanti kan dia kan agak-agak psycho kan. Ya, kita Tapi udah tahu menurut gue oh, ini mah pasti biang ini. tapi di antara 6 orang 7 orang itu memang harus ada, menurut gue sih memang harus ada yang kesannya berbeda mas, dia walaupun dia anak buah jadi seolah-olah, tapi bener kan tuh ternyata dia yang jadi kayak paling Kepemimpin ya ganas ya kan. pemimpin ya. Iya. Hmm, Hmm. hmm, hmm. Dari cara dia nusuk kan udah diperkenalkan tuh, pertama gila, orang lain temennya udah stop stop stop, dia langsung nembak-nembak apa tusuk-tusuk kayak gitu mas. Hmm. Nah, kalau dari thrillernya sendiri, menurut Mas gimana nih Mas? Dalam arti cukup oke gak? Thrillernya atau aksinya sih oke lah mas, oke oke, porsinya tuh cukup, ya dibilang ada dramanya dikit, ada tentang keluarga anak dan ibu survival gitu, dan yang penjatnya juga ya pin-pinbo juga sih mas, ya pin-pinbo ya, dibilang pinter banget enggak, dibilang kuat banget enggak, pemikirannya tuh lebih biasa-biasa aja gitu mas, nggak Hmm. yang cerdas-cerdas banget gitu ya penjahatnya tipenya mas, dikasihnya ya Betul. Dan merata semua. kesannya awalnya itu potongannya kayak potongan terorganisir, tapi kok ya Kacau mungkin karena semua. dia melihat monster kali ya, jadi dia langsung langsung Kacau. jadi bodoh semua kali ya. Iya, iyalah penjahat walaupun sepenjahat penjahatnya ini mana nih pesan di sini mas, seterorisnya mas ya, tetap takut sama namanya vampir mas, waktu dibuka pintu pada lari ngibrit kan tau kan. Ya iyalah, karena belum belum pernah pernah lihat lah ya. Kita nanti kalau dia ngelawan manusia berani segala macam, tapi kalau ngelawan monster ya siapa sih yang nggak mau iseng, yang nggak mau selamat hidupnya. Iya. Ada adegan yang gue bikin, ada satu adegan yang gue ketawa mas di film, tebak mas yang mana mas? Yang mana? Menurut mas yang mana bikin gue ketawa mas? Ada satu adegan mas dia mungkin ketawa kali. Yang mana ya Mas ya? Coba. Coba. Ada gak ketawa sih mas di film ini? Nggak ada ya. Yang mana ya Mas? Nggak ada. Yang mana ya? Nggak ada mas. Enggak. Yang mana? Kalau gue yang ini mas, yang penjahatnya pada ke bawah tuh mas, Hmm. pas ke bawah kan awalnya kan temennya mati sama dia tuh, yang satu orang tuh mas, Nah, yang digigit sama dia tuh, tapi hmm. kan dia pengen buat seolah-olah kan dia masih agak sadar tuh mas, Digigit dia sama pengen anjing. seolah-olah Seolah-olah digigit sama sama anjing. aja kan dia, tapi kan dia lihat tuh, pas dia lihat anjing dia mati tuh, itu mas anjingnya kecil banget, mukanya memelas tuh, kemana mungkin bisa makan gitu, ngerti gak sih, itu udah gak masuk akal, ngerti gak sih, bukan gak masuk akal dari sutradara, bukan maksudnya tuh dari, harusnya tuh logikanya si penjahat temennya itu dia pikir gila, masa anjing secupu gini bisa ini sih, maksudnya kan Orang kelihatannya segede dibikin itu mas, ya, sebenarnya dalam arti ya. orang gede terus anjingnya tampangnya cupu gitu mas, maksudnya mas. Mungkin harusnya Itu itu gue anjingnya anjing model pitbull yang keker, yang sangar gitu ya. Dan harusnya iya itu dibukanya itu satu atau dua atau tiga gitu ya, biar nyerang itu bisa kelihatan ya. iya, nggak ini bukan salah sutradara sih, tapi sutradara pengen tahu emang ini anjing biasa gitu, emang bukan disetting untuk makan, tapi maksudnya tuh gara-gara nggak ada pikiran lain, udah deh dia lepas biar seolah-olah dia yang lagi gigit gitu. Hmm. Tapi kan dikasih
pas balik scene-nya tuh 2 detik kan lucu kan, anjingnya dengan muka memelas gitu, masa percaya sih, maksudnya dibegoin sama anjing gitu kesannya. Cuman kan ya karena itu, kenapa di moncong anjingnya kan ada darah, jadi dianggapnya itu, oh ini Iya, gara-gara dia nih, itu sih. iya betul, betul. Tapi Hmm. maksudnya itu ya, bentuk anjingnya, bentuk anjingnya tuh Hmm. lucu mah. Hmm. Hmm. Bukan salah sutradara, maksudnya tuh sutradara nggak salah, emang dia sengaja pengen cari tuh anjing yang biasa-biasa aja, Mas. Hmm. Maksudnya tuh biar seolah biar penonton tuh ketawa gitu, Mas, gue rasa. Aduh. Mungkin juga itu menyindir karena oh nih orang jadi nggak apa nggak mikir panjang nih Nggak kalau fokus. terjadi seperti itu orang akan istilahnya Gampangnya mikir gitu. menyalahkan apa yang di depan mata seperti itu tanpa Iya berpikir gitu, panjang tanpa iya masuk gitu, akal. iya Oke. gitu, maksudnya itu. Hmm. Oke, oke, ini keren sih ini film sih menurut gue nih ini cukup istilahnya walaupun sederhana dan istilahnya walaupun tadi itu di tempat yang benar-benar sempit kita bilang ya, tapi ini benar-benar dieksekusi sih cukup oke sih, ada dramanya, ada thrillernya ya menurut menurut gue sih ada dramanya, ada thrillernya dan itu Hmm. dibangun tensinya itu memang bagus. Cuma awal-awal itu tadi itu memang agak agak sempat turun dikala adegan-adegan flashback-nya. Tapi cukup pintarnya, Ya. untungnya langsung dibalikan pas dia udah kembali ke adegan masa Hmm. kininya sih. Seperti itu. Iya. Nah, Sebenarnya adegan yang kayak orang pada ngetok-tok pintu tuh Mas, yang dikejar sama si Ekbol itu tuh yang dibilang itu sebenarnya tuh bisa dimanfaatkan kalau diambil ya bener-bener apa adegan itu diambil di belakang betul. dicabik-cabik itu seru tuh, itu serem kan. Tapi dia Hmm. ngambil tuh dari kesannya tuh dari CCTV kan dilihatnya kan. Hmm. Sebenarnya itu bisa sih, dalam arti adegan gore-nya pun harusnya kan bisa tuh di mana apa pasukan vampirnya si Ed Ball itu mencoba saya menghabisi satu persatu untuk ngisepin darah, terus habis itu Hmm. di mana orang yang habis digigit juga langsung berubah lagi, bisa menggigit yang lain, itu kan sebenarnya kan itu kan bisa lebih disorot ya, tapi kayaknya sepertinya Iya sih bisa harusnya. mungkin itu bukan bukan niat mereka kali ya, atau mungkin supaya mengurangi budget make up kali, Mas? Iya betul. Walaupun memang seolah-olah tuh pesawat terbang tersebut udah jadi klaster Mas itu pas ending tuh udah jadi klaster zombie Mas itu Mas. Iya betul, itu udah jadi vampir semua tuh, seperti itu. Dan Tapi hmm? gue agak bingung sih Mas. Sebenarnya agak pertanyaan gue sih Mas ketika anaknya kan awal-awal ceritain anaknya kan lolos ya Mas ya. Hmm. Kan dia mungkin dibantuin sama si Farid ya. Itu ya, bisa turun gitu ya. Hmm. Hmm. Itu kan berarti kan artinya kan zombinya kan masih ada di dalam kan Mas. Belum Iya, diledakin kan. tapi kan ini kan Kemana aja gitu. itu kan dia kan selamat kan karena udah pagi, kan pintunya kan kebuka. Pintunya kenapa waktu yang pas mamanya itu pas yang mamanya dihidupin, mamanya itu kan menyingkir karena itu pintunya kan diarahin ke matahari terbit sama si Farid yang ngebunuh si Iqbal. Jadi itu si anak kecilnya itu duduk di tempat Oh iya, matahari, pintu yang kebuka iya, itu iya, iya. tempat matahari. Jadi semuanya itu nggak datang tuh. Mamanya pun nggak akhirnya kan menyingkir ke tempat gelap semua kan. Kalau Mas lihat itu Iya, di iya, iya. belakang belakang anaknya itu di sebelah sana. Kalau sebelah sini kan Ada mamanya sama ini. vampir-vampir lain Sebelah iya. sana udah ada vampir lagi tuh. Cuman nggak Iya, berani iya datang itu. tuh. Karena ada cahaya Oh iya, matahari. iya, iya. Iya, iya itu gue ngangeh tuh awalnya. Dan dia sempat dialognya sempat ada tuh Mas sama anaknya dia kasih peta tuh, "Ma, ini mah duduk di sini nih, Ma." Dia sempat bilang gitu tuh ya, Hmm, anaknya ya. hmm. Iya, iya benar Mas. Gue sempat mikir itu kok itu siapa tuh di belakang-belakang pas emaknya akhirnya tuh pergi kok vampirnya nggak mau nyamperin malah gitu tau gak gue sempet gitu ternyata tuh udah cahaya udah pada takut ya Mas ya. Karena kan si Farid kan membelokkan itu tuh, yang pas pengen ngebunuh si Eight Ball dia kan dibelokin ke arah matahari terbit Iya, supaya iya, apa? iya, iya, iya. Supaya anaknya juga duduk situ dan Aman. itu di situ kan pas kebetulan matahari udah mulai terbit, nah dia udah mulai turun tuh pakai parasut kan, jadi dia aman tuh Hmm, posisinya tuh di situ tuh. Nah seperti itu, sedangkan si Farid kan mungkin kan amannya itu karena dia kan di dalam apa cockpit. di kokpit penuh cahaya. Sedangkan kalau yang mungkin kalau yang di dalam pesawat itu bisa diturunin jendelanya tuh atau dia ngumpet di mana kan tuh. Kayaknya Iya, ngumpet di bawah tuh sampai akhirnya tentara masuk baru dia mungkin ke atas segala macam sih seperti iya itu. berarti iya tentara berani banget ya. Ya karena nggak Tapi tahu apa nggak sih. ada satu orang yang selamat lagi Mas? Kenapa?
nggak ada satu pun yang selamat lagi selain anaknya. Nggak ada, sama Farid doang. Kan itu Aduh. kan karena dikunci kan, dikunci dari kokpit Iya. kan. Sebenarnya kan yang jadi Gila selamat itu. itu sebenarnya 3 kan, yang penjahat ini nih, yang penjahat yang jadi baik tapi akhirnya dieksekusi kan sama Iya. sama sama tokoh utamanya, Kecewa. terus anaknya sama Iya. si Farid. Seperti itu. Iya. Gila sih Heeh. ya. Nah, Not bad kalau sih Mas, filmnya bagus sih. hmm, kalau gue sih nggak, kalau gue sih sangat menyayangkan sih sebenarnya itu mendingan itu klasternya udah apa habisin tuh pasukan, terus habis itu ke bawah Keluar. berpencar keluar udah. Menurut gue sih bagusan habisnya gitu. Jadi istilahnya kita mikir, wah, Ada dan yang istilahnya si Farid pun mungkin tetap ditangkap karena dianggap itu ya kenapa nih saya ada konco-konconya apa gimana gitu kan, seperti itu sih. dia mau saudara maunya kesannya happy ending ya, lebih happy ending ya. Maksudnya itu lebih Iya. udahlah sekalian selesai deh gitu ya. Mm-mm. Yang baik menjadi baik gitu lah ya. Mm-mm. Cuma itu bisa bisa jadi apa, orang jadi pengen berharap ada sequel ya Mas ya, kalau misalnya Toto pada keluar terus Faridnya dianggap penjahat terus abis ya Mas ya. Harusnya sih gitu dalam arti atau misalnya Faridnya itu dibawa keluar habis itu ya tadi itu atau Faridnya juga ditembak mati karena istilahnya bertindak istilahnya gegabah, istilahnya disangkanya bawa pistol, ditembak Atau enggak, mati istilahnya. gini Mas, mungkin saudara mau pengen ini sequelnya yaitu ntar si Farid nih yang jadi klaster utamanya Mas. Bisa juga Dia tanpa gejala OTG dia. Jadi walaupun dia tangannya iya dibuntungin dia masih ada virusnya. iya itu Mas. Tapi anaknya aktingnya bagus ya, anaknya tuh waktu gue Bagus liat bagus. adegan yang paling memorable tuh yang waktu itu Mas. Gue sedih dikit sih Mas denger lihat Yang pas adegan tuh terakhir Mas. itu, yang Yang pasti mainnya antara sadar dan nggak sadar. Iya, yang yang main dia mau gigit kesannya segala mau, macam. tapi dia masih nggak mau gigit, nggak mau gitu tuh gue Hmm. sedih Mas. Gitu. Kenapa gue sedih Mas? Sedih gak? Itu bagus sih itu aktingnya dan itu kayak apa? Ini kayak film pertamanya dia ya, kalau nggak salah ya, Yang anaknya. anaknya Kayaknya ini film pertamanya dia deh nih. Belum pernah acting sih kayaknya sih, setahu gue sih. Si Carl Anton Koch. Bagus itu aktingnya. Oh dia udah pernah di apa? Jadi guest star di drama Jerman sih, series Jerman sih. Tapi kalau Itu untuk film Jerman kan ya Mas ya? tapi kalau untuk film layar lebar ini film layar lebarnya dia sih dan itu termasuk oke sih. Yang gue kaget sih ini nih si Dominic Purcell tuh yang jadi bosnya itu yang gede badannya tuh. Dia kan mainnya kan main di Legend of Tomorrow, Penjahat. terus Prison Break kan. Gue mikir nih kayaknya gue kenal nih tapi masa sih main di film Jerman sih, tapi nggak tahu bener dia tuh si Dominic Ada Purcell. ada waktu di awal tuh dibilang sih dia mungkin mirip-mirip Mark Strong ya Mas ya. Mirip-mirip dan gue bingung nih kok bisa main-main di film film Jerman nih. Gue pikir apa ini gara-gara mirip, katanya si Dominic Purcell sih ya. Dominic Purcell apakah dia orang, gue rasa dia bukan orang Amerika kayaknya ya. Aktor Amerika bukan dia. Amerika deh setahu gue sih Dia ya. sih bukan Amerika sih, kulit mukanya ya. Muka-muka itu ya. Kayak Rusia gitu ya. Aduh, tapi ternyata itu apa mainnya juga nggak sesangar bodinya ya. Cepet banget dia matinya, jet duluan lagi. Betul, dia British, Australian, Irish. Oh, No dia kan, iya pasti bukan Amerika mukanya. bukan dia Eropa, muka-muka Eropa. Itu Mas kalau pramugarinya tuh sebenarnya jahat gak sih, yang satu tuh masih hidup Mas? Kok kayak dia dilepas aja sama penjahatnya, kayak dia udah kerja sama Mas ya? Baik-baik sih. Yang pramugari cewek Berasa itu kan, gak pramugari yang satu yang nggak dibunuh itu loh. yang perempuan kan? Iya, kayak Itu kesannya kok penjahatnya kok kasih kode sih awal-awal kan gitu kan Mas? kan enggak sih itu sih. Itu baik sih dia. Cuman mungkin istilahnya ya kayak penjahatnya awal itu emang nggak mau ngebunuh banyak orang, dalam arti biar biar istilahnya biar meledak aja. Kan sebenarnya kan Tapi yang cuma pramugari pertama sadis banget, ditusuk gitu Mas, pramugari pertama. ya itu kan cuman itu menurut gue sih itu sih nggak, itu bukan pramugari yang ditusuk banyak itu Polisi ya? polisi air Polisi. marshal. Kan ada Iya, 3 iya polisi. Polisi polisi ya, polisi ya. udara. Kan ada 3 orang kan, yang satu cewek tuh yang dibunuh tuh, terus habis itu 2 Hmm, cowok kan. Dan menurut iya. gue sih itu sih emang nggak ada alasan sih untuk ditusuk sih. Cuman misalnya buat Hmm. gambarin ini orang gila nih, misalnya seperti itu.
Penjata cukup garang nggak mas secara keseluruhan mas? Kenapa? Penjata cukup memuaskan nggak menurut mas dari sisi pecinta film sabotase gini? Penjata Kurang. cukup kan nggak kurang ya mas? Cuma ya tadi itu di satu sisi kita bilang, aduh ini penjahatnya kenapa kok nggak terorganisir, istilahnya nggak kayak profesional, ngerti kan ya? Di satu sisi dia alasannya, tapi kan dia kan ketemunya sama monster, lu tentara, istilahnya marinir sejago apapun ngeliat monster juga lu pasti akan kabur dulu, misalnya muter otak. Ya, tapi di satu sisi kan kita kan mikir, aduh kok kayak gini aja penjahatnya istilahnya. Tapi ya mungkin kan mereka pengen nimbulin itu terakhirnya itu supaya jadi monster semua nih istilahnya. Seperti itu sih. Tapi acting emaknya sih bagus ya, acting emaknya mas ya. Bagus. Dia bisa berubah bentuk ketika jadi orang biasa pakai wig kayak gini, ternyata pas udah botak bisa kayak gitu mukanya mas. Bagus mas itu mas. Si Kesedihan dia tuh. Baumeister ya. Nah. Iya, itu mukanya malah gue liat kalau mas bilang kayak 30 Days Later sih mas ya, monsternya ya. Betul. Bukan Kalau 30 gue Days liat malah Later, bukan 30 Days Later, 30 Days of Night. oh, malah kalau gue liat tuh gak apa mas, kayak apa? Kayak Avatar putih mas. Kayak apa? Kayak Avatar versi putih, kan Avatar biru, ini putihnya gitu loh. Bisa aja. Sebenarnya sih mungkin ngambil vampir zaman dulu, Nosferatu kali ya. Nosferatu kan mirip-mirip kayak gitu, kupingnya lancip, istilahnya kulitnya putih seperti itu. Nah, bisa pikiran loh mas. Ini suatu metode terbaru dalam dunia vampir mas. Dia demi nutupin vampir dia pakai softland mas ngeliatin. Giginya dicabut lagi taringnya mas. Terus serem lagi mas, gigi di atas gigi taringnya tuh ada gigi kecil-kecil lagi vampir itu mas. Iya lihat kan? Bisa gitu ya mas ya? Nah justru itu nih mungkin kan kreasi-kreasi baru kadang-kadang itu dibikin itu mirip kayak gigi hiu. Gigi hiu kan apa? Berlapis-lapis. Kan banyak ya, kayak gitu banyak ya. Nah seperti itu sih dan semakin kemarin memang semakin ide-ide sih semakin banyak dan itu memunculkan monster-monster tipe baru sih itu menurut saya sih cukup jadi tontonan bagus sih. Iya bagus. Terus ada beberapa adegan juga nih buat gue ya bagi para penonton nih yang agak fobia, ada klausfobia atau apa mas ya? Itu juga agak hati-hati nonton film ini loh mas. Kenapa? Yang waktu mereka kehabisan udara, lihat gak mas? Waktu kehabisan udara. Oh iya, pas kacanya pecah. Iya itu pas kaca pecah tuh ada satu kan di perwakilannya tuh yang pilot apa jadi-jadian tuh. Pilot yang dari penumpang itu kan sampai akhirnya dia sampai napasnya habis mati kan. Betul. Nah, karena tekanan udara segala macam, betul. Iya bisa kayak gitu loh. Cuma beda dia pengen ngambil itu mas masker itu tapi nggak keburu. Antara dia mau buka pintu atau masker ambil justru ngeri loh itu mas. Terus adegan ketok-ketok pintu di kokpit kan itu kan bisa bikin trauma di ruang sempit gitu mas, ketok-ketok gitu kan. Betul. Nah itu dia dalam arti yang ini nih bagusnya dia ngangkat banyak istilahnya thrillernya bukan hanya soal monster aja tapi ya itu mencekam lainnya itu misalkan gimana nih kalau tiba-tiba pesawatnya itu hilang kendali gimana nih misalkan kalau tiba-tiba itu oksigennya nggak ada kan itu sampai berebutan istilahnya kan yang ibu-ibu tua tuh sama ibu-ibu keinjak-injak gak? Keinjak-injak tau gak? Keinjak-injak terus habis itu kan ya itu dia tuh kepanikan jadi berusaha untuk menolong diri sendiri. Nah itu kan itu mungkin menggambarkan apa yang ada sih sebenarnya kan. Iya. Terus suaminya yang gemuk itu karena dia nyariin istrinya marah dia sampai pegang pistol itu kan serem kan. Padahal dia kan nggak tahu dia mati kenapa istri tapi dia misalnya melihat oh ini ada monster ya pasti monster ini bunuh istri gua seperti itu. Dan dia melihat kayaknya orang-orang tuh kayak nggak peduli gitu mas. Iya betul. Bahkan orang-orang yang lewat yang nginjak istrinya itu pun nggak sadar bahwa dia udah nginjak istrinya itu. Iya. Oke. Nah, sekarang nih sebelum kita tutup nih, kata-kata terakhir untuk film ini apa nih? Ya, bagi gue ini yang kata film ini cocok ya nih kalian kalau pengen nonton sebuah. Kalau sekarang kan lagi ngetrennya kan atau orang bilang kan klaster rumah tangga mas ya. Klaster kondangan, klaster rumah tangga, klaster keluarga. Nah ini klaster pesawat terbang pernah dengar gak?
Cluster sahabat terbang yang waktu itu ngebuat bulu tangkis kita nggak boleh ikut bertanding ya. Oh iya, England All England. Iya, persis banget. Cluster pesawat terbang. Gila. Iya, cluster pesawat terbang nih, tapi dengan wabah yang lebih ngeri lagi nih, Mas, yaitu vampir. Dan ada satu pertanyaan gue, Mas, untuk kalian semua, Mas. Di saat kalian lagi berada dalam situasi seperti ini, kalian lebih takut vampir atau teroris? Nah, itu, Mas. Betul sih, betul. Dan jawabannya sulit loh, Mas. Kalau gue lebih takut sama vampir. Iyalah, pastilah, Mas. Kalau teroris masih terorisnya aja takut sama vampir. Dalam arti gini, kalau sama pembajaknya itu kita ngomong ya, ini dalam arti kita ngomong dalam filmnya ini, dengan kita nurutin pembajaknya, kita istilahnya saat itu aman. Tapi untuk yang monster ini kita nggak tahu nih, istilahnya ngerti kan? Maunya apa? Apa dia mau isap darah kita atau cuma numpang lewat doang? Seperti itu sih. Gila. Bagus sih, Mas. Iya nih, yang kata terakhirnya yang bisa gue bilang adalah kalian lebih takut teroris atau zombie. Pilih jawabannya. Pilihan yang susah itu ya. Itu. Oke. Jadi untuk para sobat B69 nih, abis dengerin ini, coba pikirin deh, kalian lebih takut kalau jadi para penumpang itu lebih takut kemana? Ke para istilah pembajak pesawatnya atau ke monster wanita itu yang ngaku-ngaku baik istilahnya, yang anak kecil yang ngomong ini baik kok. Ya kalian lebih percaya sama mana lah istilahnya. Oke, Mas Coaching. Udah kalian tenang nggak ada bilang gitu loh, Mas. Dia untuk menenangin, dia fokus ke anaknya aja gitu loh. Coba kalau dia ngomong tenang gue baik kok gini. Dengan seru. Tapi mana-mana percaya lah. Udah gigit. Tapi kalau besar kecil orang juga nggak percaya kan, karena anak kecil yang ngomong kesannya kan. Lagian juga udah giginya berdarah-darah gitu. Bagus filmnya nih, gue kasih nilai tadi 7,5 dari 10 sih, Mas. Oke lah. 3,5 lah kalau di Rotten Tomatoes nih, bintangnya di 5, 3,5 lah, Mas. Emang cukup untuk boleh ditonton sih ini, dan bagus. Saya senangnya ini entah kenapa nih 1-2 bulan nih banyakkan film horror thriller sih ya. Jadi saya Halloween sudah pindah, dan ini saya cukup puas sih dalam arti seneng. Gimana nonton film-film kayak gini. Iya, bagus, terpuaskan sih gue sih, cukup terpuaskan sih gue nonton siang-siang gini sih, Mas. Oke. Mas Watching, thank you banget nih Mas Watching nih, kita udah ngobrolin film terbaru nih, film horror thriller aksi yang terbaru nih, yang cukup menyenangkan, apalagi kalau mereka yang suka vampir dan suka film-film misalnya di ruangan kecil, pembajakan kapal. Nah, ini cocok nih. Ini benar-benar cocok lah dalam arti. Ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Watching Movie Channel, dan untuk para sobat BB69 jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode kami lainnya, dan tentunya dengan tema berbeda. Nantikan pembicaraan film kami selanjutnya dengan Mas Watching Movie Channel. Oke, Mas? Oke, thank you Mas Bebe. Selamat malam. Malam. See you.